bagi kita. Nah, di sini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-berkat-Nya yang berlimpah yang telah diberikannya pada saya dan juga kepada pemirsa yang akan menonton akan video ini. Nah, di sini saya ingin membagikan apa saja yang saya dapatkan selama 1 semester ini tentang pembelajaran eskatologi. Eskatologi Kristen adalah studi mengenai nasib akhir umat manusia pada akhir zaman. Nah, di sini dikatakan nasib manusia pada akhir zaman. Nah, dari sudut pandang kekristenan, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab yang sebagai sumber utama dalam penelitian, kata eskatologi terdiri atas 2 dalam bahasa Yunani, yaitu eksatos yang berarti akhir dan juga logia yang berarti studi. Nah, ayat eskatologi ditemukan di banyak tempat dalam Alkitab. Adapun yang di Perjanjian Lama dan ada juga yang di Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru misalnya kita dapat dalam Alkitab Yesaya dan juga Daniel. Dan di Perjanjian Lama kita bisa dapatkan dalam Injil Matius dan juga Wahyu. Nah, eskatologi merupakan ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, di sini dikatakan eskatologi mempelajari tentang akhir zaman. Kedatangan kedua kalinya Kristus, yaitu tentang akhir zaman tersebut. Nah, di sini dikatakan peristiwa utama dalam eskatologi Kristen, kebanyakan orang Kristen percaya bahwa kematian atau penderitaan itu akan terus ada sampai kembalinya Kristus tersebut. Sedangkan yang lain percaya bahwa penderitaan secara terhadap akan dihilangkan sebelum kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus tersebut. Dan penghapusan ketidakadilan adalah bagian di dalam mempersiapkan peristiwa tersebut. Kedatangan Kristus yang kedua kali dalam Perjanjian Baru juga disebut dengan istilah parousia. Nah, di sini dikatakan dalam Perjanjian Baru kedatangan Yesus Kristus itu disebut dengan parousia. Bisa kita dapatkan dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 27 dan juga dalam 2 Korintus 7 ayat 7. Yang dalam pemakaian sehari-hari berarti berkunjungan seorang penguasa ataupun makna parousia itu akan menjadi jelas bila dihubungkan dengan kenaikan Kristus. Nah, parousia ini secara umum adalah kenaikan Yesus Kristus. Dan kemudian ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di sini dikatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya ketahui selama 1 semester ini dalam pelajaran eskatologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada pemirsa yang menonton video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.